إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, para tamu Allah yang insyaallah akan mendapatkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat ihsan. Banyak sekali di antara kita sekalian bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Akan tetapi jarang di antara kita bisa mensyukuri nikmat ihsan. Nikmat ihsan ialah merasakan kehadiran Allah dekat dengan diri kita. Kita takut kepada Allah sehingga dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam rindu mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau, hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah bukan karena jasa beliau, mungkin hari ini kita masih menyembah pohon. Mungkin hari ini kita masih menyembah batu. Mungkin hari ini kita masih menyembah sesajen. Mungkin hari ini kita masih menyembah jimat dan lain sebagainya. Berkat jasa beliau, hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita upgrade, kita perbaharui rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita perbaharui juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita perbaharui juga pola hidup kita dengan memperbanyak kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah akan timbul rasa iman dan takwa itu di dalam diri kita, sehingga kita laksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelak di alam akhirat kita melihat ada ahli maksiat dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kelak kita melihat di alam akhirat
koruptor atau pejabat yang zalim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah, itu adalah sesuatu hal yang wajar saja. Kalau kelak kita melihat di alam akhirat ada ahli maksiat, ada pejudi, pezina dan yang lainnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan terheran-heran di alam akhirat, kita akan melihat ada ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli puasa, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya Allah, terhalang menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, golongan yang pertama yakni at-takabbur, yakni seseorang yang memiliki sifat sombong. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 91, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kiblin." Tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong walau sebesar zarrah, sebesar debu. Apa yang dinamakan dengan sombong itu? Sombong itu kata Nabi dua cirinya. Batarul haqq wa ghaddun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullahi alaih diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Anehnya, ma'asyiral muslimin, ada makhluk Allah yang belum pernah masuk surga masih bersifat sombong, masih memiliki sifat sombong dalam dirinya. Merasa diri paling alim, merasa diri paling sunnah, merasa diri paling soleh, orang lain dianggap salah semua. Padahal dari ilmu pengetahuan, dari sisi ilmu pengetahuan, iblis lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Akan tetapi iblis tidak pernah mendapatkan predikat hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang dapat memicu daripada sifat sombong di dalam diri kita. Yang pertama, harta. Ketika sudah kaya, biasanya seseorang ini suka menghina yang miskin. Ketika sudah punya rumah yang besar, suka menghina yang masih ngontrak. Ketika sudah memiliki mobil yang bagus luar biasa, suka menghina orang yang masih berjalan kaki. Lalu yang kedua, pangkat dan jabatan. Ketika seseorang sudah memiliki pangkat dan jabatan, maka biasanya akan timbul rasa sombong dalam dirinya. Biasanya ketika menyuruh bawahan, pakai marah-marah dan juga emosi, pakai nunjuk-nunjuk segala. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ketika sudah S2, S3, profesor, maka yang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Yang keempat, ibadah. Merasa diri paling ke masjid, merasa diri paling sunnah, merasa diri paling mengajarkan ajaran Nabi, maka yang lain dianggap salah semua. Inilah 4 pemicu yang dapat memicu kita memiliki sifat sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 18, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kalian memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua,
yang menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni tarkud duyun, seseorang yang mati masih meninggalkan hutang. Suatu ketika didatangkanlah jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari. Para sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkan jenazah ini. Sebelum Nabi mensolatkan, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah jenazah ini masih meninggalkan hutang? Jawab sahabat yang lain, iya ya Rasulullah, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, aku tidak ikut solat. Ma'asyiral muslimin, lalu berkatalah Abu Qatadah, wahai Rasulullah, tolong solatkan dia, biar hutangnya aku yang menanggungnya. Berdasarkan hadis ini, begitu Nabi sangat benci terhadap orang yang mati masih meninggalkan hutang, begitu Nabi tidak menyukai seseorang yang mati masih meninggalkan hutang. Juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfiru lisyahidi kulla dhanbin illa ad-dain." Semua orang yang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mati masih meninggalkan hutang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita masih memiliki tunggakan hutang, maka segera bayar, kita lunasi hutang kita. Kalau kita lupa, maka segera ingatkan. Jangan sampai kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena hutang kita yang kecil, 5.000 misalkan, 10.000. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Mungkin seorang koruptor yang korupsi 1 miliar ke atas masuk neraka, itu mungkin masih keren. Masa kita mau masuk ke dalam neraka Allah karena hal yang tidak begitu besar seperti itu. Dan sekali lagi, seseorang tidak akan selamat ketika matinya masih meninggalkan hutang. Lalu yang ketiga yang menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni qati'ur rahimin, yakni seseorang yang memutuskan tali silaturrahim. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk zon politikal, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kita pasti membutuhkan uluran tangan orang lain. Makanya dari itu jangan jahat terhadap tetangga kita, khususnya tetangga terdekat kita. Kalau kita dapat masalah, dapat musibah, bukan tetangga jauh, bukan saudara jauh yang akan menolong kita, akan tetapi tetangga terdekat kita yang akan menolong kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, ini pun juga hadis sahih, tidak halal bagi seorang muslim lebih dari 3 hari mendiamkan saudaranya. Lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa dengan saudaranya, apalagi 1 minggu, 1 bulan, setahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika suatu masalah itu besar, maka hendaklah diperkecil masalah itu. Ketika masalah itu pun kecil, maka hendaknya kita harus merendahkan diri kita menghilangkan masalah itu dengan saudara-saudara kita. Sealim dan sesoleh apapun kita, ketika kita memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang menjadi penghalang masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Seorang ulama besar
Imam Abu Hanifah, dia adalah ulama tertua di antara 4 mazhab yang ada. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya tentang suatu hukum oleh sang ibunda tercinta. Maka sang ibu bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai anakku Abu Hanifah, tolong kau jawab pertanyaan ibuku ini. Tolong, ibu ingin bertanya tentang sesuatu hal, tentang sesuatu hukum." Maka Imam Abu Hanifah tidak serta-merta menjawab. Dipanggilnya salah satu muridnya yang bernama Abu Yusuf. "Wahai muridku Abu Yusuf, tolong kau jawab pertanyaan ibuku ini." Sang murid pun terheran-heran. "Wahai Imam, engkau adalah ulama yang besar, ilmumu luar biasa. Kenapa aku yang disuruh untuk menjawab pertanyaan ini?" Maka Imam Abu Hanifah membacakan Quran surah Al-Isra ayat 24. "Wakhfid lahuma janahadulli minar rahmah, faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, ilmunya juga luar biasa, tidak berani untuk memposisikan diri sebagai guru di hadapan orang tuanya. Sedihnya kita hari ini, ada beberapa di antara kita yang baru hafal 2-3 ayat, baru hafal 2-3 hadis, itu pun dari YouTube, sudah berani berkata kasar kepada orang tua kita, sudah berani membentak-bentak orang tua kita, sudah berani mengkafir-kafirkan orang tua kita, sudah berani membid'ah-bid'ahkan orang tua kita, sudah berani mensesat-sesatkan orang tua kita, mengalir air mata orang tua kita. Jangan begitu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, ulama yang begitu tinggi ilmunya, tidak pernah berbuat, selalu berkata yang santun kepada kedua orang tuanya, dan tidak pernah memposisikan diri sebagai guru di hadapan kedua orang tuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.